Pagi di kawasan Sukamaju selalu datang dengan suara ayam berkokok dan aroma nasi goreng dari dapur-dapur rumah penduduknya. Di salah satu rumah sederhana berwarna krem dengan pagar besi berkarat, seorang gadis muda tengah sibuk mengikat rambutnya di depan cermin. Namanya Sari Anindita, 24 tahun, perempuan dengan senyum yang mudah disukai siapapun yang melihatnya. Ia bekerja di butik kecil milik sahabatnya Dina, yang terletak di pusat kota. Hidupnya sederhana, tapi selalu tampak penuh warna. Setiap pagi ibunya, Bu Lastri, sudah lebih dulu menyiapkan sarapan di dapur. Sari selalu membantu, meski seringkali ia justru membuat kekacauan kecil. Menumpahkan teh atau membakar roti terlalu lama di atas wajan. Mereka hidup berdua setelah ayah Sari meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Meski begitu, rumah itu tak pernah terasa sepi. Tawa dan obrolan ringan antara ibu dan anak menjadi pengisi setiap sudut ruang. "Jangan lupa makan siang di butik, Sar," ujar Bu Lastri dengan suara lembut tapi tegas, sembari menaruh bekal di dalam tas kain bunga. Sari tersenyum, mencium tangan ibunya. "Ya Bu, kalau aku telat pulang paling Rian yang nganter." Rian lagi, sahut sang ibu separuh menggoda. "Anak itu baik, tapi kamu jangan sampai nurut terus sama dia. Kadang laki-laki itu suka terlalu ngatur." Sari hanya tertawa kecil, tak menanggapi serius. Dalam hatinya. Ia tahu Rian bukan orang jahat, ia hanya sedikit perhatian berlebihan di mata semua orang. Rian adalah sosok pria idaman. Bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi besar, berpenampilan rapi, dan selalu bersikap sopan. Ia sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Sari, dan baru-baru ini mulai sering datang ke rumah membawa bingkisan kecil untuk Bu Lastri. Mulai dari buah, roti hingga kain batik, Sari merasa hidupnya hampir sempurna. Ia mencintai pekerjaannya, memiliki ibu yang hangat, sahabat yang selalu ada, dan kekasih yang tampak mencintainya sepenuh hati. Hari-hari Sari berjalan seperti ritme yang menyenangkan. Pagi diisi dengan perjalanan naik motor ke butik, sambil menikmati angin kota yang masih segar. Di butik, ia dan Dina melayani pelanggan dengan senyum dan canda. Kadang-kadang mereka menjahit pesanan, kadang hanya menata pakaian sambil menonton drama dari ponsel. "Kalau kamu nikah nanti, jangan lupa aku yang jahitin gaunnya." "Ya," kata Dina suatu siang sambil mengukur kain. "Pastilah, kamu kan yang paling tahu seleraku," jawab Sari sambil tertawa. "Mudah-mudahan Rian cepat ngelamar kamu deh. Aku capek dengar kamu curhat tiap bulan soal kapan nikah." Sari tersipu malu. "Ya, mungkin sebentar lagi Rian bilang dia udah siap." Kalimat itu meluncur ringan, tapi ada sedikit getar di suaranya. Semacam harapan yang begitu besar, namun belum berani ia percayakan sepenuhnya. Malamnya, Rian menjemputnya dengan motornya. Mereka berhenti di taman kota, duduk di bangku kayu sambil makan jagung bakar. Rian menggenggam tangan Sari, menatapnya dengan mata teduh, yang membuat gadis itu selalu merasa aman. "Aku pengen serius, Sar," ucap Rian pelan. "Tahun ini aku mau ngelamar kamu. Aku nggak mau lama-lama pacaran." Wajah Sari langsung merah padam. "Serius? Jangan bercanda." "Aku nggak bercanda." Tatapan Rian membuatnya yakin. Di detik itu, semua keraguan Sari seolah menguap. Ia membayangkan pernikahan kecil yang sederhana, mungkin di rumah saja, dengan ibu tersenyum di kursi depan. Namun di balik kelembutan Rian, sesekali ada hal-hal kecil yang membuat Sari sedikit tidak nyaman. Ia sering menanyakan posisi Sari setiap jam, bahkan meminta foto sebagai bukti ia memang sedang di butik. Kadang, saat Sari mengobrol dengan pelanggan pria, Rian bisa tiba-tiba datang dan duduk di sudut butik tanpa banyak bicara, hanya memandangi dengan wajah datar. Awalnya Sari menganggap itu lucu, tanda sayang. Tapi lama-lama ia merasa aneh. "Kenapa kamu selalu tiba-tiba datang ke butik?" tanya Sari suatu sore. "Karena aku kangen," jawab Rian singkat sambil tersenyum. "Kamu nggak suka aku datang?" "Bukan nggak suka, cuman aku takut kamu capek." "Selama aku bisa lihat kamu, capek pun hilang," jawab Rian sambil menepuk kepala Sari. Kalimatnya terdengar manis, tapi ada nada kepemilikan di dalamnya, yang samar-samar membuat Sari ingin mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Sari menulis di buku hariannya. Di antara lembaran kecil beraroma lavender itu, ia menuliskan, "Rian itu baik, tapi kadang aku merasa seperti dikurung dalam cintanya. Aku nggak tahu apakah ini tanda cinta besar
Atau tanda aku sedang kehilangan ruang untuk diri sendiri. Ia menutup buku itu cepat-cepat, malu pada pikirannya sendiri. Rian belum pernah melakukan apapun yang benar-benar menyakitinya. Jadi kenapa ia harus merasa aneh? Ia meyakinkan diri bahwa semua hubungan pasti punya masa-masa penyesuaian. Beberapa hari kemudian, Rian datang membawa setangkai mawar putih dan sepotong kue kecil. "Selamat 2 tahun jadian," katanya. Sari terharu. Ia memeluk Rian dengan tulus. Semua keraguannya sirna, digantikan keyakinan bahwa pria ini memang jodohnya. Malam itu mereka makan di kafe kecil favorit mereka. Rian sesekali menatap Sari dengan ekspresi campuran antara cinta dan kepemilikan. "Kamu jangan terlalu sering keluar sama Dina." "Ya, aku takut kamu kecapekan," katanya lembut tapi dengan tekanan yang halus. Sari menatapnya, ragu apakah itu perhatian atau perintah. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk, tak ingin membuat suasana berubah di rumah. Bu Lastri memperhatikan perubahan kecil pada putrinya. Sari mulai sering melamun, tapi selalu tersenyum ketika ditanya. "Capek kerja, Bu," jawabnya setiap kali ibunya khawatir. Padahal hatinya sedang dipenuhi banyak hal, harapan, cinta, dan sedikit kegelisahan yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam itu, sebelum tidur, Sari memandang cincin murah yang Rian belikan beberapa bulan lalu. Ia tersenyum kecil. Dalam benaknya ia membayangkan hidup bahagia bersama pria itu, punya rumah mungil dengan halaman yang penuh bunga, dan mungkin anak kecil yang memanggilnya ibu. Ia tidak tahu bahwa di balik semua janji manis yang membuatnya tersenyum malam itu, perlahan-lahan sedang tumbuh benih kelam yang kelak akan merenggut semua kebahagiaannya. Untuk sementara, dunia Sari masih tampak indah. Ia masih percaya pada cinta, masih yakin bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Dan di balik langit malam yang tenang, tak ada tanda sedikit pun bahwa takdir sudah menulis akhir yang begitu pahit untuknya. Untuk sementara, dunia Sari masih tampak indah. Ia masih percaya pada cinta, masih yakin bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Dan di balik langit malam yang tenang, tak ada tanda sedikit pun bahwa takdir sudah menulis akhir yang begitu pahit untuknya. Namun, waktu terus berjalan, dan kebahagiaan itu mulai membawa Sari menuju babak baru dalam hidupnya. Hari lamaran yang selama ini ia impikan 3 bulan setelah perayaan 2 tahun hubungan mereka. Rian datang ke rumah Sari dengan raut wajah tegas tapi bahagia. Ia mengenakan kemeja biru muda, rambutnya disisir rapi, dan di tangannya ada sebuket bunga mawar putih, warna yang selalu ia berikan untuk Sari. "Bu, saya datang dengan maksud baik," katanya sopan ketika duduk di ruang tamu bersama Bu Lastri. "Saya ingin melamar Sari, Bu. Saya ingin membawa hubungan kami ke tahap yang lebih serius." Suasana hening beberapa detik, sebelum akhirnya Bu Lastri menatap Sari yang duduk di sampingnya. Wajahnya setengah tak percaya. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipi perempuan tua itu. "Nak, kalau kamu memang sungguh-sungguh, Ibu nggak keberatan. Asal kamu bisa jagain Sari dengan baik." Malam itu, rumah sederhana itu berubah menjadi tempat paling hangat di dunia bagi Sari. Setelah Rian dan keluarganya pulang, ia memeluk ibunya sambil menangis bahagia. "Bu," akhirnya Rian serius juga, katanya lirih. "Iya nak, Ibu senang sekali. Semoga kalian langgeng ya." "Tapi Sari, dengar kata Ibu," ucap Bu Lastri dengan nada lembut tapi dalam. "Cinta itu bukan cuma soal janji. Ibu cuma mau kamu bahagia, bukan terikat." Sari hanya mengangguk pelan. Di hatinya, ia percaya Rian tak akan pernah menyakitinya. Persiapan lamaran berlangsung sederhana, tapi penuh sukacita. Dina, sahabatnya, yang paling bersemangat membantu, ia sibuk menyiapkan dekorasi kecil di ruang tamu. Meminjam vas bunga, menata kue dan memilih kebaya warna lembut untuk Sari. "Aku masih nggak percaya kamu beneran mau dilamar," kata Dina sambil tertawa. "Kayak baru kemarin kita ngerjain pelanggan di butik yang minta baju jadi sehari." Sari ikut tertawa. "Aku juga masih kayak mimpi. Tapi Rian baik banget, Din. Dia perhatian banget akhir-akhir ini." Dina hanya menatap Sari sejenak, lalu berkata hati-hati, "Kamu yakin dia nggak terlalu ngatur, Sar? Aku lihat dia kadang suka tiba-tiba datang ke butik. Terus liatin kamu kayak lagi ngawasin." Sari tersenyum kecil, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Dia cuma khawatir, Din. Namanya juga sayang. Hari lamaran tiba, pagi itu udara terasa berbeda, sejuk dan damai. Sari mengenakan kebaya krem sederhana. Rambutnya disanggul rapi,
Wajahnya dipoles tipis dengan makeup buatan Dina. Rian datang bersama kedua orang tuanya, membawa hantaran yang tak banyak tapi rapi dan penuh makna. Ada seperangkat alat salat, sepasang cincin, serta beberapa bingkisan kecil berisi makanan tradisional. Ketika Rian menyematkan cincin di jari manis Sari, semua orang bertepuk tangan. Sari menunduk, menahan air mata haru. Ia menatap Rian dengan hati penuh cinta. Dalam benaknya, ia yakin inilah awal dari kehidupan baru yang bahagia. Namun di tengah euforia lamaran, ada satu momen yang luput dari perhatian semua orang saat sesi foto bersama. Rian menggenggam tangan Sari sedikit terlalu erat, seolah takut kehilangan. Tatapannya yang tajam dan penuh kepemilikan itu membuat Sari sedikit tidak nyaman, tapi ia berpikir mungkin Rian hanya gugup. Selesai acara, ketika para tamu pulang dan rumah mulai sepi, Rian sempat berbicara berdua dengan Sari di teras. "Aku pengen kamu berhenti kerja setelah kita nikah." "Yes," katanya pelan tapi tegas. Sari terkejut. "Loh, kenapa? Aku suka kerja di butik kok." Rian menghela napas panjang. "Aku cuma nggak mau kamu capek lagi pula. Aku bisa kok biayain semua kebutuhan kamu. Kamu tinggal di rumah aja urus aku." Nada suaranya lembut, tapi Sari merasakan tekanan di balik kata-kata itu. Ia semut dah ingin berdebat di malam bahagia itu. Jadi ia tanya, mengangguk samar. "Nanti kita bicarain lagi." Ya, beberapa hari setelah lamaran, hubungan mereka makin terlihat sempurna di mata orang-orang. Rian makin sering menjemput, mengantar, bahkan membantu membawakan tas belanjaan Bulastri. Namun di balik semua itu, Sari mulai merasa ruang geraknya perlahan mengecil. Ketika Dina mengajaknya makan di luar seusai kerja, Rian menelepon berkali-kali, "Cuk, kamu di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa?" Suara Rian di telepon terdengar manis, tapi setiap pertanyaan terasa seperti interogasi. "Aku cuma makan sama Dina," jawab Sari. "Foto dulu, aku pengen lihat," pinta Rian. Sari menuruti. Meski merasa tidak nyaman suatu malam, Sari sedang asyik menonton film bersama ibunya ketika pesan masuk dari Rian. "Aku lihat kamu tadi di jalan sama siapa?" "Kok enggak bilang?" Sari kaget. Ia memang baru pulang dari butik dan sempat mampir ke warung. Mungkin Rian kebetulan lewat. "Aku cuma beli minum kok," balasnya cepat. "Kamu bilang mau langsung pulang," balas Rian singkat. Pesan itu membuat Sari terdiam lama. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa Rian hanya khawatir. Malam-malam berikutnya, Rian semakin sering datang tanpa kabar. Kadang hanya untuk memastikan Sari di rumah, kadang untuk sekadar duduk di ruang tamu dan berbicara tentang pernikahan mereka. "Aku pengen nanti rumah kita agak jauh dari kota, biar kamu nggak sering keluar," katanya suatu kali. Sari tertawa kecil, mengira itu candaan. "Aku kan nggak hobi jalan-jalan juga, Ri." Tapi Rian menatapnya serius. "Aku nggak bercanda. Aku cuma pengen kamu jadi milikku seutuhnya." Perlahan tapi pasti, Sari mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Ia mencintai Rian, tapi dalam diam, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Setiap kali Rian menatapnya, ada rasa hangat sekaligus takut yang sulit dijelaskan, namun ia terus meyakinkan hatinya. Cinta pasti butuh pengorbanan, bukan? Beberapa minggu setelah lamaran, Bulastri jatuh sakit ringan. Rian dengan sigap datang membawa obat dan buah-buahan. Ia membantu menyiapkan makan, menemaninya ke puskesmas. Bulastri makin yakin Rian adalah calon menantu yang baik. Tapi entah kenapa setiap kali Rian datang, Sari merasa udara di rumah menjadi sedikit lebih berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menekan dadanya. Malam terakhir sebelum Rian kembali ke rumahnya, Sari berdiri di depan cermin, cincin lamaran di jarinya berkilau lembut, diterpa lampu kamar. Ia tersenyum, mencoba menepis semua rasa ragu yang bersarang di hati. "Semua ini demi masa depan," bisiknya pada diri sendiri. "Mungkin aku cuma perlu belajar menyesuaikan diri." Di luar jendela, hujan turun pelan. Setiap tetesnya seperti mengetuk kesadaran yang belum ingin ia buka, bahwa cinta yang tampak indah di permukaan perlahan mulai menunjukkan bayang-bayang yang menakutkan. Dan tanpa ia sadari, cincin yang melingkar di jarinya malam itu bukan hanya simbol cinta, tapi juga awal dari rantai yang akan mengekang hidupnya. Cincin yang melingkar di jarinya malam itu bukan hanya simbol cinta, tapi juga awal dari rantai yang akan mengekang hidupnya. Sejak hari itu, Sari mulai merasakan sesuatu yang berubah di dalam hubungan mereka.
sesuatu yang halus, nyaris tak terlihat, tapi perlahan merayap seperti kabut yang menutupi pandangan jernihnya. Hari-hari setelah lamaran seharusnya menjadi waktu paling bahagia, namun bagi Sari, kebahagiaan itu mulai terasa seperti beban. Rian semakin sering menghubunginya, bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk memastikan keberadaannya. Pagi-pagi, sebelum Sari sempat menyalakan motor, ponselnya sudah berbunyi. "Udah berangkat, sayang?" "Udah. Jangan lupa kirim foto ya, aku pengen tahu kamu beneran di butik." Awalnya Sari menganggap itu lucu, perhatian yang sedikit berlebihan. Tapi lama-lama ia mulai merasa seperti sedang diawasi setiap waktu. Di butik, Dina bisa melihat perubahan itu dengan jelas. "Dia nelpon lagi?" tanya Dina sambil menyetrika pakaian pelanggan. Sari mengangguk sambil mematikan ponselnya. "Aku tahu dia cuma khawatir, Din, tapi kayaknya dia jadi terlalu curiga." "Curiga gimana?" Dia pernah nanya, kenapa aku jawab chat agak lama? Atau kenapa aku nggak langsung angkat telepon waktu dia nelpon pas aku lagi di kamar mandi? Dina meletakkan setrikaan, menatap sahabatnya dengan pandangan serius. "Sar, kamu harus mulai hati-hati. Kadang orang yang terlalu cinta bisa berubah jadi orang yang menakutkan." Sari hanya tersenyum kecut. "Aku tahu dia cuma pengen aku aman." Sore itu Rian datang ke butik tanpa memberi kabar. Sari terkejut saat melihatnya berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja abu dan celana hitam. Wajahnya tampak datar. "Kamu kenapa nggak angkat telepon?" tanyanya tanpa senyum. Sari bingung. "Aku lagi jahit, Ri, ponselku di meja." "Jahit apa? Sama siapa?" Sari menunjuk ke arah Dina, yang berdiri beberapa langkah di belakang. "Sama Dina, ya jelas." Rian menatap Dina sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh, aku kira kamu sibuk sama pelanggan laki-laki itu." Sari tertegun. "Pelanggan laki-laki?" "Iya, yang beberapa hari lalu ngambil baju, dan kamu sempat ngobrol lama sama dia." Sari mulai merasa dadanya sesak. Ia ingat betul saat itu. Pelanggan itu hanya menanyakan jahitan kancing yang kurang rapi. Tidak lebih dari itu. Setelah Rian pergi, Dina menghela napas panjang. "Aku nggak suka caranya lihat kamu tadi." Matanya kayak nggak percaya. Sari terdiam. Dalam hatinya ia mulai mengakui bahwa Dina benar. Tatapan Rian tadi bukan tatapan kekasih yang rindu, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai dan mengawasi. Malamnya, Sari mencoba menenangkan diri. Rian menelepon lagi, meminta maaf atas sikapnya. "Maaf sayang, aku cuma takut kehilangan kamu. Kamu tahu kan aku sayang banget." Nada suaranya terdengar lembut. Penuh penyesalan, Sari pun luluh. "Udah, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf kalau bikin kamu khawatir." Mereka tertawa kecil di akhir percakapan itu, seolah semua kembali normal. Tapi di hati Sari, ada sisa rasa dingin yang sulit hilang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Perhatian, lalu curiga, lalu permintaan maaf. Sebuah siklus yang terus berulang. Kadang Rian datang membawa bunga, lalu tiba-tiba marah karena Sari lupa memberi kabar. Kadang ia mengajak makan malam. Tapi di sela-sela percakapan, Rian mulai menyinggung teman laki-laki Sari atau bahkan pelanggan di butik. "Kenapa kamu masih balas chat dia?" tanya Rian suatu malam saat mereka duduk di kafe kecil. "Chat siapa?" "Itu pelanggan yang kemarin. Aku lihat dia masih follow kamu di Instagram." "Ri, dia cuma pelanggan. Aku nggak ada urusan pribadi sama dia." "Tapi aku nggak suka," jawab Rian datar. "Hapus saja, biar aku tenang." Sari menatap Rian lama, lalu pelan-pelan membuka ponselnya dan menghapus akun itu. Ia merasa seperti sedang menyerahkan sepotong kebebasan kecil miliknya. Tapi demi menjaga hubungan, ia menuruti saja. Namun di dalam hatinya, ada bagian dari dirinya yang mulai berteriak pelan, bagian yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Suatu malam, hujan turun deras. Rian menjemput Sari di butik tanpa kabar lebih dulu. Dina yang masih menutup toko melihat mereka dari dalam. Rian tampak sedikit kesal karena Sari belum siap pulang. "Kamu sengaja bikin aku nunggu ya?" katanya sambil menatap tajam. Sari menunduk menggigit bibir. "Tadi masih ada pelanggan terakhir, aku nggak enak." Rian menghela napas keras. "Kamu tuh nggak bisa nolak orang. Semua diladenin. Kamu pikir aku nggak capek khawatir terus?" Sari diam. Dalam perjalanan pulang, mereka tak banyak bicara. Hanya suara hujan dan deru mesin motor yang menemani. Tapi di setiap kilatan petir yang menyambar langit, Sari bisa merasakan bahwa cinta mereka mulai berubah bentuk.
Dari kasih menjadi ketakutan. Malam itu, setelah mengantar Sari sampai depan rumah, Rian tiba-tiba memeluknya erat sekali. "Aku nggak bisa bayangin kalau kamu pergi dari aku," bisiknya di telinga Sari. "Aku bisa gila kalau kehilangan kamu." Sari menepuk punggungnya pelan. "Aku nggak akan pergi, Ri, aku janji." Namun di dalam dirinya, Sari tahu janji itu bukan janji yang lahir dari cinta, melainkan dari rasa takut. Hari-hari selanjutnya, Bu Lastri mulai menyadari perubahan putrinya. Sari lebih pendiam, sering melamun, dan kadang terlihat gugup setiap ponselnya berdering. "Kamu kenapa, Nak? Ada masalah sama Rian?" tanya ibunya suatu malam. Sari tersenyum samar. "Enggak, Bu, Rian cuma..." Perhatian banget, Bu Lastri tidak banyak bertanya lagi. Tapi hatinya mulai gelisah. Ia melihat sesuatu di mata anaknya yang belum pernah ada sebelumnya. Ketakutan yang berusaha disembunyikan di balik senyum. Suatu malam, saat Sari baru saja menutup butik, Rian kembali datang tanpa kabar. Wajahnya tegang. "Kamu barusan sama siapa?" "Sendiri, aku lagi nutup toko. Aku lihat ada motor cowok di depan, itu tukang pos, Ri." Sari mulai meninggikan suara. Pertama kalinya ia melawan. "Kamu kenapa sih? Kenapa harus curiga terus?" Rian menatapnya lama. Matanya dingin seperti batu. Lalu tiba-tiba, ia menampar Sari. Pelan tapi cukup keras untuk membuat pipinya panas dan matanya berair. "Jangan teriak sama aku," bisiknya. "Aku cuma nggak mau kehilangan kamu." Sari menatapnya, tak percaya. Air matanya jatuh tanpa suara. Rian langsung memeluknya. Memohon maaf, menangis seperti anak kecil yang ketakutan. "Maaf, aku nggak sengaja. Aku sayang banget sama kamu, Sar." "Aku nggak tahu kenapa aku bisa begitu." Sari hanya diam. Di kepalanya berputar pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Apakah cinta yang sejati bisa membuat seseorang begitu menyakitkan? Malam itu Sari pulang dengan pipi masih memerah, berusaha menutupi bekas tamparan itu dengan rambutnya. Di kamarnya, ia menangis dalam diam, berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin dia cuma khilaf, mungkin nanti dia berubah. Tapi jauh di dalam hatinya, Sari tahu bayangan gelap sudah mulai menutupi cinta mereka. Dan sekali kabut itu datang, ia tahu tak akan mudah lagi melihat jalan keluar dari dalamnya. Mungkin dia cuma khilaf, mungkin nanti dia berubah. Kalimat itu terus terulang di kepala Sari, seperti mantra yang ia pakai untuk menenangkan diri di tengah ketakutan. Namun seiring berjalannya waktu, kata mungkin itu mulai kehilangan maknanya. Hari demi hari, rasa takut yang dulu samar kini semakin nyata. Bekas tamparan di pipinya memang telah memudar, tapi luka di hatinya masih menganga. Sari berusaha menjalani hari seperti biasa. Bekerja, tersenyum pada pelanggan, dan bercanda dengan Dina. Tapi senyumnya kini tampak dipaksakan. Sesekali matanya menerawang jauh, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Dina menyadari itu. "Sar, kamu yakin nggak apa-apa?" Tanyanya suatu pagi. Sari mengangguk berusaha tersenyum. "Aku baik-baik aja, Din." Namun matanya tidak berbohong. Setiap kali ponselnya bergetar, tubuhnya menegang, tangannya gemetar saat membuka pesan, takut membaca kata-kata yang mungkin membuatnya salah lagi di mata Rian. Isi pesannya sering kali singkat, tapi menekan. "Kamu di mana? Kok belum balas? Kamu bareng siapa? Jangan bohong sama aku." Sari mencoba memahami. Ia tahu Rian punya masa lalu yang sulit, ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, tumbuh dengan perasaan tidak percaya pada siapapun. Tapi tetap saja Sari mulai lelah. Cinta yang dulu terasa hangat kini berubah, jadi rantai yang mengekang. Malam itu, Sari pulang lebih lambat dari biasanya karena ada pelanggan yang mengambil pesanan mendadak. Saat tiba di rumah, Rian sudah menunggu di depan pagar. Wajahnya muram, matanya menatap tajam. "Kamu dari mana?" "Dari butik, Ri. Ada pelanggan yang..." "Jangan bohong!" potong Rian keras. "Aku udah lewat depan butik jam 7. Lampunya udah mati." Sari terdiam, bingung harus menjelaskan apa. "Tadi lampunya udah aku matiin, tapi aku masih beresin kertas di dalam." Namun Rian tak percaya. Ia meraih pergelangan tangan Sari dan menariknya sedikit kasar. "Jangan main-main sama aku. Aku tahu kalau kamu mulai berubah." Sari menatap matanya dengan air mata yang menggenang. "Aku nggak berubah, Ri. Aku cuma capek dikontrol terus." Hening sesaat, lalu untuk kedua kalinya, tangan Rian kembali terangkat.
Tapi kali ini Sari sempat menahan, menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Kalau kamu sayang aku, jangan sakiti aku." Kata-kata itu menggema di antara mereka, menembus keheningan malam yang dingin. Rian menurunkan tangannya, wajahnya mulai menyesal. Ia memeluk Sari, berulang kali meminta maaf sambil menangis, seperti anak kecil. Bulastri yang melihat dari jendela langsung keluar. "Sari, kamu kenapa?" tanyanya cemas. Tapi Sari buru-buru menggeleng, berusaha menutupi air matanya. "Enggak, Bu, kami cuma salah paham." Namun hati sang ibu tidak bisa dibohongi. Tatapan Sari malam itu berbeda. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar seolah ingin bicara sesuatu yang berat tapi ditahan. Setelah Rian pergi, Bulastri menatap putrinya lama. "Nak, kalau dia sudah mulai menyakitimu, kamu harus berani pergi. Jangan tahan demi cinta yang enggak lagi sehat." Sari menunduk, air matanya menetes jatuh di punggung tangan ibunya. "Aku tahu, Bu, tapi aku masih sayang dia. Aku masih percaya dia bisa berubah." Hari-hari berikutnya, Rian benar-benar mencoba berubah, atau setidaknya tampak berusaha. Ia datang membawa bunga, menjemput dengan senyum, bahkan membawakan makanan untuk Bulastri. Tapi di balik semua itu, masih ada tatapan curiga di matanya setiap kali Sari berbicara di telepon atau membalas pesan dari orang lain. Setiap kali Sari tertawa dengan Dina, Rian langsung menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara cemburu dan cemas, Dina akhirnya memutuskan untuk bicara secara serius. Suatu sore, setelah butik tutup, ia duduk di depan Sari dan menatap sahabatnya dalam-dalam. "Sar, aku nggak tahan lihat kamu kayak gini. Kamu bukan Sari yang dulu. Kamu kayak orang yang hidup di bawah bayangan ketakutan." Sari terdiam. "Aku nggak tahu harus gimana, Din. Aku sayang dia." "Sayang nggak harus buta, Sar. Cinta itu harus bikin kamu bahagia, bukan luka." Air mata Sari mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu semua yang Dina katakan benar, tapi hatinya belum cukup kuat untuk benar-benar melepaskan Rian. Beberapa hari kemudian, Rian tiba-tiba datang ke butik tanpa kabar lagi. Kali ini, ia membawa hadiah. Gaun berwarna merah muda yang cantik. "Ini buat kamu, sayang. Aku pengen lihat kamu pakai ini malam minggu nanti kita makan malam di tempat spesial." Sari tersenyum, mencoba merasa bahagia seperti dulu. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar aneh. Ia merasa seperti sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam minggu itu, Sari benar-benar mengenakan gaun itu. Ia terlihat sangat cantik. Rian menatapnya dengan kagum, tapi di balik kekaguman itu ada sesuatu yang dingin. Tatapan yang membuat Sari sedikit gelisah. Mereka makan malam di restoran kecil di pinggir kota, suasananya hangat, lilin di atas meja berkelip lembut. Rian tampak lebih tenang dari biasanya. Ia banyak tersenyum, berbicara tentang masa depan mereka, tentang rumah kecil, dan rencana setelah menikah. "Sebulan lagi semuanya bakal sempurna," katanya sambil menggenggam tangan Sari. "Aku pengen kamu jadi istriku, cuma milikku." Sari tersenyum, tapi dalam hati kecilnya muncul rasa takut yang samar. "Cuma milikku." Kata itu bergema dalam pikirannya, terasa lebih seperti ancaman daripada janji cinta. Beberapa hari kemudian, Rian mulai berubah lagi. Ia marah karena Sari tidak segera membalas pesan saat sedang membantu pelanggan. Ia marah karena Sari menolak video call saat sedang bersama ibunya. Ia marah bahkan karena hal sepele, seperti Sari lupa menaruh tanda hati di akhir pesan. Semua hal kecil menjadi alasan untuk bertengkar. Suatu malam saat hujan turun, Rian datang ke rumah dengan wajah muram. "Aku tahu kamu mulai jaga jarak, Sar. Kamu udah nggak kayak dulu." Sari menatapnya, lelah. "Aku cuma pengen tenang. Ri, kita berdua butuh ruang." Rian mendekat, suaranya bergetar. "Kamu mau ninggalin aku?" "Enggak. Tapi aku juga nggak bisa hidup terus dalam ketakutan." Hening panjang membungkus mereka. Rian menatap Sari dalam diam, seolah mencoba membaca isi hatinya. Lalu dengan suara rendah tapi tegas ia berkata, "Kalau kamu ninggalin aku, Sar, aku nggak tahu apa yang bakal aku lakuin. Aku bisa kehilangan akal." Sari terpaku. Kalimat itu terdengar seperti ancaman. Dalam dadanya, perasaan takut semakin kuat. Tapi seperti biasa, ia mencoba menenangkan dirinya. Ia bilang pada hatinya bahwa Rian hanya sedang emosi, bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan.
Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Sari berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum tidur, bukan untuk meminta cinta yang langgeng, tapi untuk meminta kekuatan. Agar ia punya keberanian jika nanti harus benar-benar pergi. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Sari berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum tidur, bukan untuk meminta cinta yang langgeng, tapi untuk meminta kekuatan agar ia punya keberanian jika nanti harus benar-benar pergi. Tapi Tuhan seolah memberi jawaban dengan cara yang perlahan, melalui tanda-tanda kecil yang Sari rasakan beberapa minggu kemudian. Hari-hari setelah doa itu terasa aneh. Ada rasa berat di dada setiap kali Rian menghubunginya. Bahkan nada pesan, "Sayang, kamu di mana?" yang dulu terdengar hangat, kini justru membuat tubuhnya menggigil. Ia mulai sering lupa makan, tidurnya tak nyenyak, dan wajahnya tampak semakin pucat. Suatu pagi, ketika sedang menyiapkan sarapan untuk ibunya, Sari menjatuhkan piring begitu ponselnya berbunyi. Bukan karena kerasnya dering, tapi karena nama di layar. Rian menelepon. Ibunya menatap khawatir. "Sari, kamu kenapa, Nak? Kok kayak takut banget?" Sari buru-buru menggeleng. "Enggak, Bu, cuma kaget." Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar kaget. Ia benar-benar takut. Rian sudah mulai lebih sering datang tanpa kabar. Kadang siang bolong saat butik sedang ramai. Ia berdiri di luar, menunggu, memastikan Sari benar-benar bekerja. Setiap pelanggan pria yang berbicara dengan Sari membuat wajah Rian berubah tegang. Pernah sekali ia memanggil Sari keluar, hanya untuk menanyakan siapa pria yang barusan membeli baju. "Dia pelanggan, Ri, beli baju buat istrinya." Jelas Sari sabar. "Tapi cara dia ngelihat kamu nggak sopan," balas Rian tajam. Sari hanya bisa diam. Ia tahu, tak ada penjelasan yang cukup untuk menenangkan Rian. Dina semakin khawatir. Ia sudah beberapa kali menyarankan agar Sari mengambil jarak. "Sar, ini udah kelewatan. Dia nggak cuma posesif, dia udah mengontrol kamu sepenuhnya," katanya dengan nada serius. Sari menunduk. "Aku tahu, Din, tapi aku nggak bisa ninggalin dia begitu aja. Lamaran kami baru sebulan yang lalu. Aku takut kalau tiba-tiba semua orang nyalahin aku. Lebih baik disalahin orang daripada disakiti terus, Sar." Sari hanya tersenyum pahit. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya fase sementara. Tapi tanda-tanda buruk makin jelas. Rian mulai menuduhnya macam-macam. Pernah satu malam, ia menelepon marah-marah karena melihat status WhatsApp Sari yang berisi foto bunga dengan caption, "Butuh udara segar." "Kamu maksudnya apa? Udara segar itu siapa? Cowok lain ya?" "Ya ampun, Ri, itu cuma bunga di halaman. Aku cuma pengen jalan-jalan aja," jawab Sari lirih. "Jangan bohong sama aku tahu kamu udah berubah." Telepon itu berakhir dengan Sari menangis semalaman. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya semakin hancur. Di pagi hari, matanya bengkak. Bulastri bertanya dengan lembut, "Dia marah lagi ya?" Sari mengangguk pelan. "Sudahlah, Nak. Cinta nggak seharusnya bikin kamu segini tersiksanya." "Aidi." Sari memeluk ibunya erat. "Aku takut, Bu. Aku takut dia nggak akan ngebolehin aku pergi kalau aku minta putus." Seminggu kemudian, Rian datang membawa hadiah ulang tahun untuk Sari. Sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati, tapi yang membuat Sari merinding adalah ukiran kecil di belakang liontin itu. "Milik Rian selamanya. Cantik kan?" kata Rian sambil tersenyum. "Sekarang nggak ada yang bisa ngambil kamu dari aku." Sari mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa sesak. Kalimat itu terdengar lebih seperti sumpah kepemilikan daripada ungkapan cinta. Sejak saat itu, Sari sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Rian berdiri di depan rumah, menatapnya tanpa ekspresi. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di teras tengah malam, padahal tak ada siapapun di luar. Bulastri sempat menegurnya, "Kamu kelihatan nggak sehat, Nak. Jangan terlalu banyak pikiran." Tapi bagaimana bisa tenang kalau hampir setiap hari ada rasa seperti sedang diawasi? Pada minggu ketiga bulan itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat Sari sedang menutup butik, ia mendapati motor Rian terparkir di seberang jalan. Ia menatapnya dari balik jendela, tapi Rian hanya duduk diam di atas motor. Matanya menatap lurus ke arah butik. Ia tidak tersenyum, tidak melambaikan tangan. Hanya diam seperti bayangan hitam yang mengintai. Sari mencoba menenangkan diri.
Tapi setelah beberapa malam berturut-turut hal yang sama terjadi, ia mulai merasa ketakutan yang sebenarnya. Dina akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih tegas. Sar, kamu harus lapor polisi kalau dia terus kayak gini. Ini udah stalking. Sari menggeleng cepat. Jangan, Din. Aku nggak mau masalah ini jadi besar. Tapi kalau kamu terus diam, dia makin berani. Sari terdiam. Ada air mata di matanya, tapi juga ketakutan yang dalam. Aku takut kalau dia tahu aku ngelapor, Din. Aku nggak tahu apa yang bakal dia lakuin. Malam itu, saat hujan turun deras, Sari memutuskan untuk bicara serius dengan Rian lewat telepon. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan baik-baik. Rian, aku pengen kita istirahat dulu. Aku pengen tenang, katanya pelan. Suara di seberang langsung berubah dingin. Istirahat? Maksud kamu putus? Enggak, aku cuma pengen waktu buat diri sendiri. Aku capek, Ri. Capek sama aku. Capek sama semuanya. Aku cuma butuh waktu, hening. Lalu Rian tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Sari meremang. Kamu nggak akan pernah bisa lepas dari aku, Sar. Kamu milikku. Ingat itu. Telepon ditutup tanpa salam. Sari menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, bercampur dengan suara hujan di luar. Keesokan harinya, ia mencoba menenangkan diri dengan pergi ke pasar bersama ibunya. Tapi di tengah keramaian itu, ia sempat merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh beberapa kali dan benar saja. Motor hitam Rian melintas perlahan di seberang jalan. Sejak saat itu, Sari benar-benar takut keluar sendirian. Ia mulai meminta Dina menemaninya pulang setiap hari. Dina bahkan sempat menawarinya untuk tidur di rumahnya sementara waktu. Tapi Sari menolak. Aku nggak mau bikin ibu khawatir, katanya. Malam-malam berikutnya, Sari semakin sering mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Kadang hanya sebentar, kadang sampai berjam-jam. Pernah sekali, ia memberanikan diri mengintip lewat jendela. Dan di bawah cahaya lampu jalan, terlihat sosok Rian berdiri menatap rumah dengan mata kosong. Ia tahu sesuatu sedang berubah di dalam diri Rian. Cinta yang dulu membuatnya merasa aman, kini berubah menjadi jerat yang menakutkan. Ia mulai berpikir untuk benar-benar pergi, tapi belum tahu bagaimana caranya. Ia ingin melindungi ibunya, tapi juga ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di tengah kebingungan itu, sebuah pesan datang malam itu. Sebulan lagi hari pernikahan kita, sayang. Aku nggak sabar lihat kamu pakai kebaya putih itu. Sari menatap pesan itu lama, tubuhnya gemetar. Sebulan lagi. Tapi di hatinya, bukan kebahagiaan yang terasa, melainkan firasat buruk yang makin kuat. Seperti bisikan halus yang memperingatkan akan ada darah di balik janji suci itu. Sejak pesan itu datang, hidup Sari benar-benar berubah. Ia tak lagi merasa aman. Bahkan di rumah sendiri, setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya berdetak kencang. Ia mulai menutup semua akun media sosialnya, mengganti nomor ponsel, dan menghindari kontak dengan Rian sebanyak mungkin. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, Rian selalu menemukan cara untuk kembali hadir dalam hidupnya. Sayang, kenapa kamu ganti nomor? Aku cuma pengen tahu kabar kamu. Begitu isi pesan pertama dari nomor tak dikenal, Sari langsung tahu itu Rian. Ia membalas singkat, aku butuh waktu, Ri. Tolong jangan hubungi aku dulu. Namun balasan yang datang justru membuat darahnya dingin. Kamu milikku. Nggak ada kata jangan antara kita. Sejak malam itu, Rian mulai sering muncul tanpa pemberitahuan. Kadang sekadar berdiri di seberang rumah. Kadang pura-pura menunggu ojek. Dan kadang hanya menatap ke arah jendela kamar Sari dari kejauhan. Bulastri sampai memutuskan untuk menutup tirai rumah setiap sore. Ibu nggak enak, nak. Tatapan dia bikin bulu kuduk berdiri. Ucapnya dengan nada khawatir. Sari hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Beberapa hari kemudian, Dina memaksa Sari datang ke rumahnya. Sar, kamu harus ngungsi dulu. Aku nggak tenang kalau kamu terus di rumah itu. Awalnya Sari menolak, tapi setelah melihat motor Rian terparkir di ujung gang lagi malam itu, ia akhirnya menyerah. Ia membawa pakaian secukupnya dan tinggal sementara di rumah Dina. Malam pertama di sana terasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Sari bisa tidur tanpa ketakutan, tapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Keesokan paginya, Dina menemukan secari kertas di bawah pintu rumahnya, tulisan tangan yang ia kenali dengan sangat baik. Jangan sembunyi, Sar. Aku tahu kamu di mana.
Dina langsung memeluk Sari yang sudah pucat pasi. Ini gila, Sar, kita harus lapor polisi. Tapi Sari hanya menggeleng. Air matanya jatuh. Aku takut, Din, kalau aku lapor. Dia bisa makin marah. Hari-hari berikutnya, Rian seperti benar-benar kehilangan kendali. Ia menelepon berkali-kali, meninggalkan pesan suara dengan nada penuh emosi, kadang menangis, kadang tertawa, kadang marah-marah tanpa arah. Kamu jahat, Sar, kamu ninggalin aku, pas aku udah kasih segalanya. Aku cuma pengen semuanya balik kayak dulu. Kalau kamu nggak mau aku baik-baik, aku juga bisa jadi jahat. Suara itu menghantui kepala Sari. Ia bahkan mendengar gema suaranya dalam mimpi. Di butik, ia mulai sering melamun dan mudah kaget. Dina semakin khawatir. Sar, kamu udah nggak tenang lagi. Kita harus ambil langkah sebelum sesuatu terjadi. Tapi Sari hanya menjawab pelan. Aku cuma pengen semua ini selesai tanpa ada yang terluka. Seminggu kemudian, Sari memutuskan untuk bicara sekali lagi dengan Rian. Ia merasa mungkin kalau mereka bertemu langsung, semuanya bisa diselesaikan baik-baik. Dina sempat menentang keras, tapi Sari bersikeras. Aku cuma mau kasih penjelasan terakhir, biar dia ngerti. Akhirnya, Dina mengizinkan dengan syarat. Ia ikut mengantar sampai lokasi. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu sering mereka datangi di awal hubungan. Saat Sari datang, Rian sudah menunggu. Wajahnya pucat, matanya merah, dan di depannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Sari duduk perlahan menjaga jarak. Rian, aku datang buat ngomong baik-baik. Aku pengen kita tenang dulu. Aku nggak bisa lanjut kalau semuanya kayak gini. Rian menatapnya lama tanpa bicara. Lalu ia berkata lirih, jadi kamu beneran ninggalin aku? Aku cuma pengen waktu buat diri sendiri, Ri. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Sar. Rian, aku udah kasih semua yang aku punya. Kamu mau ambil apa lagi? Nyawaku? Nada suaranya meninggi, membuat beberapa pengunjung menoleh. Sari langsung bangkit, mencoba menenangkan, aku pulang dulu. Ya, tapi saat ia hendak melangkah, Rian menarik lengannya kuat-kuat. Jangan pergi. Dina yang menunggu di luar langsung masuk dan memisahkan mereka. Lepas, Rian. Jangan bikin ribut di sini. Rian melepaskan pegangan itu. Tapi tatapannya dingin. Oke, kalau itu mau Sar, tapi ingat, aku nggak bakal biarin kamu pergi sejauh itu. Sari pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia duduk di kamar sambil memeluk ibunya. Bu, aku takut. Bisiknya, Bu Lastri membelai rambutnya lembut. Kalau kamu takut, kita bisa pergi dari sini, nak. Kita bisa pindah ke rumah tante kamu di Purwokerto. Sari menggeleng pelan. Aku nggak mau lari. Aku cuma mau dia berhenti. Namun doa itu tidak terkabul. 2 hari kemudian Rian datang lagi. Kali ini saat hujan deras mengguyur kota, ia berdiri di depan pagar rumah Sari dengan tubuh basah kuyup, menatap jendela kamar dengan mata kosong. Sari yang melihat dari balik tirai, langsung memeluk ibunya ketakutan. Biarkan saja, nak, jangan keluar, kata Bu Lastri. Tapi rasa iba dalam diri Sari terlalu besar. Ia tak tega melihat Rian menggigil di luar. Ia mengambil payung dan keluar. Meski Bu Lastri berteriak menahannya, begitu Sari mendekat, Rian menatapnya dengan senyum yang aneh. Kamu masih peduli, katanya pelan. Masuk, Ri. Kamu bisa sakit kayak segitu, ujar Sari lembut, masih mencoba menenangkan. Tapi bukannya masuk. Rian justru memegang tangannya kuat-kuat. Kamu nggak boleh pergi lagi, Sar. Aku nggak akan biarin kamu pergi dari aku. Sari mencoba melepaskan diri. Rian, kamu nyakitin aku. Tapi genggaman itu semakin erat. Di bawah hujan lebat, mereka berdiri lama dalam pertarungan emosi yang berat. Cinta, marah dan takut, dan obsesi bercampur menjadi satu. Akhirnya Sari berhasil menarik tangannya dan berlari masuk ke rumah, menutup pintu dengan keras. Dari balik kaca, ia melihat Rian masih berdiri di sana, menatap tanpa ekspresi malam itu. Suara hujan bercampur dengan suara ketukan di pintu. Pelan tapi terus-menerus, Rian memanggil namanya. Lirih namun menakutkan. Sar, buka pintunya, Sar. Aku cuma pengen ngomong. Bu Lastri memeluk Sari erat-erat sambil berdoa dalam hati. Ketukan itu baru berhenti menjelang subuh. Saat mereka mengintip, halaman depan kosong. Hanya ada genangan air dan payung hitam tergeletak di depan pagar. Sari terdiam lama menatap payung itu. Ia tahu ini belum berakhir. Firasat buruk yang dulu hanya terasa samar kini menjadi nyata. Ia menatap cincin lamaran di jari manisnya.
lalu berbisik lirih. Aku harus berani sebelum semuanya terlambat, namun waktu tidak memberinya cukup kesempatan, karena malam hujan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari tragedi berdarah yang akan terjadi tepat sebulan setelah hari lamaran mereka. Sejak kejadian hujan deras itu, Sari tak pernah benar-benar tenang lagi. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Rian memerah, matanya hitam legam, dan tangannya berlumuran darah sambil berbisik, "Kalau bukan aku yang milikin kamu, nggak akan ada yang boleh." Setiap kali ia terbangun, tubuhnya selalu gemetar, peluh dingin mengalir di keningnya. Bulastri bahkan harus tidur sekamar dengan putrinya. Demi memastikan Sari tidak sendirian, pagi itu Sari berusaha menenangkan diri dengan menata ulang ruang tamu. Ia mencoba mengisi waktunya agar pikiran tak terus melayang ke arah Rian. Tapi meski rumah tampak rapi, batinnya tetap porak-poranda. Saat sedang menyapu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menengok perlahan dari balik jendela. Sebuah amplop coklat tergelincir di bawah pintu pagar. Sari menunggu beberapa menit sebelum keluar. Saat membuka amplop itu, napasnya tercekat. Di dalamnya ada foto dirinya. Diambil diam-diam dari jendela kamar. Di belakang foto itu tertulis, "Kamu cantik banget waktu tidur." Tangannya gemetar hebat. Dina yang datang beberapa jam kemudian langsung kaget melihat wajah Sari yang pucat pasi. "Sari, ini udah keterlaluan. Aku beneran takut dia bakal ngelakuin hal gila." Sari mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku juga takut, Din. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku udah hapus semua kontaknya. Aku udah ganti nomor, tapi dia tetap aja nemuin aku." Dina akhirnya memaksa Sari melapor ke polisi. Mereka datang ke kantor polisi sore itu juga. Petugas yang menerima laporan mencoba menenangkan. Kalau benar dia nguntit dan mengancam, nanti kami panggil orangnya untuk peringatan. Namun Sari tahu, itu kerasa lepering dan itu medaklah akan cukup. Ia mengenal Rian lebih dari siapapun. Ia tahu seberapa keras kepala, seberapa obsesif pria itu bisa jadi malamnya. Ia duduk di kamar sambil memandangi cincin lamaran yang kini sudah ia lepaskan dari jarinya. "Aku nggak bisa terus begini," gumamnya pelan. Ia kemudian menulis sesuatu di buku hariannya. Catatan kecil yang kelak menjadi petunjuk penting setelah tragedi terjadi. "Kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jangan salahkan aku yang menyerah. Aku cuma pengen bebas dari ketakutan ini." Hari-hari berjalan semakin mencekam. Sari sering merasa diikuti. Saat ke pasar, ia melihat bayangan seseorang memakai jaket hitam di belakangnya. Saat ke salon, ada motor yang terus berhenti di depan toko. Bahkan di butik tempatnya bekerja, rekan-rekan mulai bertanya, "Sar, kamu kenal seseorang yang sering nungguin kamu di seberang jalan?" Sari hanya bisa tersenyum kaku, menahan tangis yang hampir pecah. Bulastri pun tak bisa lagi menutupi ketakutannya. "Nak, ibu udah mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, kamu berdiri di depan rumah pakai kebaya putih, tapi wajahmu berdarah-darah." Sari hanya menunduk, "Itu cuma mimpi, Ibu." Tapi dalam hatinya, ia tahu mimpi itu mungkin pertanda. Seminggu sebelum tanggal yang seharusnya menjadi hari bahagianya, Sari mendapat pesan terakhir dari Rian. Nomornya baru lagi. Tapi ia tahu siapa pengirimnya. "Kamu pikir bisa ngelupain aku secepat itu? Tunggu aja, Sar. Aku bakal datang buat ngambil yang seharusnya jadi milikku." Pesan itu singkat, tapi cukup membuat tubuh Sari lemas. Dina yang membaca pesan itu ikut menangis. "Sar, kita lapor lagi ke polisi." Ini ancaman serius, tapi Sari hanya menggeleng. "Aku nggak mau makin memperkeruh keadaan. Aku cuma pengin dia pergi." Hari-hari menjelang tanggal 1 bulan setelah lamaran terasa begitu berat, Sari hampir tidak keluar rumah sama sekali. Ia lebih sering berdoa, membaca ayat-ayat pendek, dan memohon perlindungan Tuhan. Tapi rasa takut itu tetap menempel seperti bayangan gelap yang tak bisa diusir. Malam itu, 30 hari setelah lamaran, langit tampak mendung. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berjatuhan ke teras. Sari duduk di ruang tamu bersama ibunya, sambil menonton televisi. Mencoba menenangkan diri. "Udah malam, Bu, kita tidur ya," ucap Sari. Bulastri mengangguk dan beranjak lebih dulu ke kamar. Sari sempat membereskan gelas di meja sebelum menyusul. Tapi saat hendak mematikan lampu, ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki di luar jendela. Siapa di sana?
Serunya pelan. Tak ada jawaban, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu lambat, tapi ritmenya aneh. Seperti ada seseorang yang tahu ia sedang mendengar. Dengan napas tertahan, Sari mendekat. Dari celah tirai, ia melihat seseorang berdiri di luar pagar. Jaket hitam, helm tertutup, tubuh basah kuyup karena hujan yang baru turun rintik-rintik. Sari mundur perlahan. Jantungnya serasa mau pecah. Iha mengambil ponsel, hendak menelepon Dina, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras, tok, tok, tok. Bos, bah. Sari memanggil ibunya dengan suara bergetar. Bu Lastri keluar dari kamar. Matanya mengantuk. Ada apa, nak? Ada orang di luar, Bu? Aku takut itu, Rian. Sebelum Bu Lastri sempat menjawab, terdengar suara gesekan di jendela belakang. Seperti ada yang mencoba membuka paksa. Mereka berdua langsung bersembunyi di kamar dan mengunci pintu. Suara langkah kaki terdengar berpindah. Dari halaman depan ke dapur, lalu ke sisi rumah. Bu Lastri menggenggam tangan putrinya erat-erat. Jangan keluar, nak. Jangan buka pintu apapun. Sari hanya bisa menangis tanpa suara. Beberapa menit kemudian semuanya hening. Tak ada suara langkah kaki, tak ada ketukan. Hanya suara hujan dan angin malam. Tapi ketenangan itu menipu saat Sari mencoba menatap lewat jendela kamar. Ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah foto dirinya dan Rian saat lamaran dulu, basah terkena hujan. Di belakang foto itu tertulis dengan tinta merah. 1 bulan sudah, saat waktunya kita bersatu lagi. Teriakan kecil lepas dari mulut Sari. Bu Lastri segera menarik tirai dan menenangkan putrinya. Namun malam itu, tak ada yang bisa benar-benar menenangkan mereka. Sari tak tidur sama sekali. Ia duduk di tepi ranjang sampai fajar, matanya kosong menatap jendela yang mulai memantulkan cahaya pagi. Dan entah mengapa, di pagi hari itu, Sari tiba-tiba berbisik pada ibunya. Bu, kalau nanti aku nggak ada, tolong buang cincin ini jauh-jauh. Bu Lastri langsung menegur, jangan ngomong gitu, nak. Tapi Sari hanya tersenyum lemah. Aku cuma ngerasa sesuatu bakal terjadi malam ini. Bu Lastri mencoba menepis perasaan buruk itu. Namun dalam hati ia tahu, setiap kali Sari bicara dengan nada seperti itu, sesuatu yang mengerikan selalu mengikuti. Dan benar saja, malam itu menjadi malam terakhir bagi Sari. Malam di mana hujan turun lagi. Sama seperti malam saat Rian berdiri di depan rumahnya untuk pertama kali. Bedanya kali ini, hujan turun bersama darah. Sari duduk di ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke jendela yang berembun. Di luar, lampu jalan berkedip lemah diterpa air hujan. Suara petir menggema dari kejauhan, menambah tebal suasana mencekam di rumah kecil itu. Bu Lastri sudah tidur di kamarnya. Lelah karena semalaman sebelumnya tak bisa terlelap. Tapi Sari tidak bisa memejamkan mata. Hatinya seperti diikat perasaan tak nyaman, seperti ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang mengerikan. Pukul menunjukkan hampir tengah malam ketika suara itu terdengar. Suara mesin motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Sari menegakkan tubuhnya. Napasnya langsung tercekat. Ia tahu suara itu, suara motor Rian. Tubuhnya langsung diselimuti ketakutan. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke jendela dan mengintip dari balik tirai. Di bawah guyuran hujan, tampak sosok lelaki mengenakan jaket hitam. Helm tertutup rapat, berdiri diam di depan pagar. Tak bergerak sedikit pun, hanya menatap ke arah rumah. Sari mundur perlahan, lalu segera berlari ke kamar ibunya. Bu bangun, Rian datang. Suaranya bergetar, Bu Lastri langsung terlonjak dari tempat tidur. Ya Allah lagi, dia mau apa lagi malam-malam begini? Sari menangis memegangi tangan ibunya. Aku takut, Bu, aku nggak mau keluar, aku nggak mau lihat dia lagi. Bu Lastri berusaha menenangkan. Kita kunci semua pintu, nak, biar dia nggak bisa masuk. Mereka berdua bergegas memastikan semua jendela dan pintu terkunci rapat. Tapi suara hujan makin deras, bercampur dengan suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan tapi ritmis, seperti seseorang yang sabar menunggu. Jangan dibuka, bisik Bu Lastri. Sari mengangguk. Namun langkah kakinya refleks mendekat ke pintu. Dari balik kayu, ia bisa mendengar suara berat yang begitu familiar. Sari, aku cuma pengen ngobrol. Buka pintunya, sayang, aku janji nggak akan nyakitin kamu.
Tubuh Sari lemas, air mata menetes tanpa ia sadari. "Tolong pergi, Rian. Aku udah nggak mau ketemu kamu lagi." Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Rian tertawa kecil, suaranya berat dan menakutkan. "Kamu pikir kamu bisa ninggalin aku semudah itu?" "Kau udah bilang, Sar, kalau bukan aku yang milikin kamu, nggak akan ada yang boleh." Tiba-tiba suara keras terdengar, brak! Pintu belakang seperti digedor paksa. Sari menjerit. Bulastri berlari memeluk putrinya. "Cepat ke kamar, nak. Kita kunci diri di dalam." Mereka berdua berlari. Tapi sebelum sempat menutup pintu kamar, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah dapur. Bayangan Rian muncul di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya basah, rambutnya menempel di dahi, dan matanya menatap liar seperti orang kehilangan akal. "Rian, kamu ngapain masuk rumah orang?" teriak Bulastri dengan marah bercampur takut. Tapi Rian tak menjawab. Ia menatap Sari saja. Pandangan matanya dingin tapi penuh dendam. "Kamu janji bakal nikah sama aku, Sar. Kamu janji nggak bakal ninggalin aku." Sari mundur, menutup mulutnya yang bergetar. "Aku salah, Rian. Aku minta maaf. Tapi hubungan kita udah selesai." Wajah Rian berubah. Tangannya mengepal kuat. "Selesai? Kamu pikir aku bisa nerima kata itu?" Rian melangkah cepat, dan sebelum Bulastri sempat menahan, ia mendorong ibu tua itu hingga terjatuh ke lantai. Sari menjerit histeris dan berusaha melindungi ibunya. Tapi Rian lebih cepat. Tangannya mencengkeram leher Sari, menahannya ke dinding. "Kalau kamu nggak mau jadi milikku hidup-hidup," suaranya berat, terputus-putus di antara deru napas, "kamu bakal jadi milikku waktu mati." Sari menendang dan berusaha melepaskan diri. Cincin lamaran yang dulu ia simpan di meja jatuh ke lantai. Berguling pelan, Bulastri berusaha bangkit, mengambil sapu, dan memukul Rian dari belakang. Tapi pukulan itu tak berarti apa-apa. Rian berbalik, menampar ibu tua itu dengan keras hingga tubuhnya terhempas ke dinding. Sari menjerit, "Jangan sakiti ibu Rian, aku mohon." Tapi Rian sudah kehilangan kendali. Dalam sekejap, ia mencabut pisau dapur yang entah sejak kapan ia bawa. Cahaya kilat dari luar menyambar bilah logam itu, dingin memantulkan wajah Rian yang penuh amarah. Sari mencoba kabur ke arah pintu belakang, tapi Rian menariknya. Pertarungan singkat terjadi di ruang tamu. Piring pecah, meja terbalik, dan suara jeritan memenuhi rumah. "Rian, tolong berhenti!" teriak Sari di sela tangisnya. Namun hanya ada satu suara yang menjawab, suara benda tajam yang menembus kulit. Bulastri menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Darah mulai mengalir di lantai. Sari jatuh berlutut, menatap dada kirinya yang berlumuran merah. "Rian, kenapa?" bisiknya lemah. Rian menatapnya lama, air mata bercampur hujan di pipinya. "Aku nggak bisa biarin kamu pergi, Sar. Aku sayang kamu." "Terlalu sayang." Tubuh Sari terkulai, napasnya berat. Ia menatap ibunya yang berlari memeluknya, mencoba menghentikan darah dengan tangan gemetar. "Ibu, maaf," adalah kata terakhir yang keluar dari bibirnya. Rian menatap kedua perempuan itu. Satu terkulai, satu menangis histeris, lalu perlahan mundur, seolah baru sadar apa yang telah ia lakukan. Aku nggak bermaksud," gumamnya lirih. Namun suara sirin yang mulai terdengar dari jauh membuatnya panik. Ia berlari keluar rumah di tengah hujan deras, meninggalkan tubuh Sari yang kini terdiam di pelukan sang ibu. Hujan terus turun, membasahi lantai rumah yang kini bercampur darah. Cincin lamaran masih tergeletak di antara genangan merah itu. Berkilau samar disambar cahaya petir. Bulastri meraung memanggil nama putrinya. Jeritannya menembus malam, membuat para tetangga berlarian keluar. Pintu rumah didobrak, dan pemandangan mengerikan itu membuat semua terdiam. Di tengah hujan yang tak berhenti, tubuh Sari terbujur kaku, wajahnya pucat, dan tangannya masih menggenggam kain ibunya erat-erat. Malam itu, cinta yang seharusnya menjadi janji sehidup, semati berubah menjadi kutukan. Rumah sederhana di pinggiran kota itu kini menjadi saksi bahwa kadang cinta yang terlalu dalam bisa berubah menjadi neraka berdarah. Dan di luar sana, Rian berlari menembus hujan dengan wajah kosong. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu apa yang baru saja ia hancurkan. Hanya satu hal yang terus terngiang di kepalanya. "Kalau bukan aku yang milikin kamu, nggak akan ada yang boleh." Kalimat itu menggema bersama suara petir. Dan malam itu hujan turun bersama darah. Kalimat terakhir yang terngiang di kepala Rian terus menggema di tengah derasnya hujan malam itu.
Kalau bukan aku yang milikin kamu, gak akan ada yang boleh. Ia berlari tanpa arah, tubuhnya basah kuyup. Darah menetes dari tangannya yang masih menggenggam pisau penuh noda. Hujan membasuh darah itu, namun tidak pernah bisa menghapus noda yang telah menempel di hatinya. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan berkelip samar. Bayangan tubuhnya memanjang di atas aspal basah. Suara langkahnya berpadu dengan deru hujan, menciptakan irama yang menyesakkan dada. Dalam pikirannya, wajah Sari terus muncul. Wajah gadis yang ia cintai, kini membeku dalam ketakutan dan darah. Rian berhenti di bawah pohon besar, memandangi pisau di tangannya dengan mata kosong. Aku cuma mau dia tetap di sisiku. Gumamnya lirih, suara tenggelam oleh angin malam. Tapi yang tersisa kini hanyalah penyesalan, yang tak mungkin ditebus. Sementara itu, di rumah kecil yang kini dipenuhi lampu polisi, jeritan Bu Lastri masih menggema. Tubuhnya dipeluk erat oleh beberapa tetangga yang mencoba menenangkannya, namun tangisnya tak kunjung berhenti. Ia mengguncang tubuh Sari yang kini terbujur kaku di lantai. "Bangun, nak. Ibu mohon bangun." Suaranya serak, pecah di antara isak, tapi Sari tak lagi menjawab. Wajahnya tenang seolah tertidur, meski darah yang mengering di leher dan dada mengatakan sebaliknya. Polisi masuk dengan langkah cepat. Garis kuning dipasang mengelilingi rumah. Seorang petugas menatap pemandangan itu dengan mata berat, kemudian menunduk, memberi isyarat agar tim medis segera membawa jenazah Sari ke ambulans. Namun Bu Lastri menolak. "Jangan bawa anak saya dulu. Saya belum siap." Suaranya parau memohon. Dina datang tak lama kemudian, berlari menembus hujan. Begitu melihat tubuh sahabatnya yang sudah tak bernyawa, ia menjerit histeris. "Sari! Kenapa, Sar? Tuhan, kenapa secepat ini?" Tangisan mereka berdua malam itu menjadi saksi menggema hingga keluar rumah, menyatu dengan suara hujan yang seakan tak mau berhenti. Pagi menjelang hujan reda, namun langit masih kelabu. Jenazah Sari telah dimandikan dan dibungkus kain kafan putih. Rumahnya penuh dengan orang-orang yang datang melayat. Wajah-wajah tetangga tampak sedih dan tidak percaya. Dina duduk di sudut ruangan. Matanya sembab, memandangi wajah Sari yang kini tertutup kain. Dalam hati, ia masih mendengar tawa lembut sahabatnya, percakapan terakhir mereka di butik, dan pesan terakhir Sari malam sebelumnya. "Aku cuma pengen tenang." Din Bu Lastri duduk di samping jenazah anaknya, memegang tangan Sari erat-erat. "Kamu udah tenang ya, nak? Ibu maafin semua kesalahanmu, tapi ibu nggak akan pernah maafin orang yang ngambil kamu dari ibu." Tangannya gemetar, tapi matanya menyala dengan tekad yang dalam. Ia tahu siapa pelakunya. Ia tahu Rian masih di luar sana, bebas, sementara putrinya kini terbaring tak bernyawa. Sementara itu, Rian masih bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ia duduk di pojokan, tubuhnya gemetar karena dingin dan rasa bersalah. Setiap kali memejamkan mata, wajah Sari muncul memanggil namanya, menatapnya dengan tatapan kecewa. "Aku cuma mau kamu nggak ninggalin aku." Gumamnya lirih, tapi suara itu kini terdengar hampa. Ia memukul kepalanya sendiri berulang kali, berteriak di antara keheningan, "Kenapa aku ngelakuin itu? Kenapa, Tuhan?" Polisi sudah menyebarkan wajahnya di televisi dan media sosial. Wajah Rian kini menjadi buruan dengan label tersangka pembunuhan tunangan sendiri. Berita itu menyebar cepat. Nama Sari menjadi perbincangan publik. Banyak yang menulis doa di kolom komentar, banyak pula yang mengutuk perbuatan Rian. Namun di balik layar, Bu Lastri hanya duduk menatap layar televisi. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak peduli pada simpati orang-orang. Yang ia inginkan hanyalah keadilan untuk anaknya. 3 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan Rian. Ia bersembunyi di gudang tua di daerah pinggiran hutan. Ketika petugas datang, Rian tidak melawan. Ia hanya berdiri diam, menatap kosong ke arah mereka, lalu berkata pelan, "Aku udah tahu kalian bakal datang. Aku nggak mau kabur lagi." Saat di borgol, Rian menatap langit mendung di atas kepalanya. "Dia cantik banget waktu terakhir aku lihat," katanya lirih. Hampir seperti orang yang sedang bermimpi, polisi hanya diam, memaksanya masuk ke mobil. Berita penangkapannya menyebar ke seluruh kota. Semua orang menonton liputan di televisi. Dina menangis lagi, sementara Bu Lastri hanya memejamkan mata, menatap foto Sari yang kini tergantung di ruang tamu dengan bingkai putih. Hari pemakaman tiba.
Langit mendung, angin berhembus pelan. Jenazah Sari dibawa ke pemakaman umum di kampung halamannya. Orang-orang berbondong-bondong mengiringi langkah terakhir gadis baik itu. Bu Lastri berjalan di belakang keranda. Matanya bengkak, tangannya menggenggam erat foto Sari saat lamaran. Senyum manis yang kini tinggal kenangan. Ketika tanah mulai menutupi tubuh anaknya, suara Bu Lastri pecah. "Nak, ibu janji. Ibu bakal lihat dia dapat balasan atas apa yang dia lakuin ke kamu." Semua orang terdiam, hanya suara tanah yang jatuh dan isak tangis yang terdengar. Beberapa minggu kemudian sidang Rian dimulai. Wajahnya tirus, matanya kosong. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk setiap kali hakim menanyakan sesuatu. Ketika ditanya apakah ia menyesal, Rian hanya menjawab pelan, "Aku nyesel. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku bisa lakuin itu. Aku cuma pengen dia tetap milikku." Ruangan sidang sunyi. Dina menangis di bangku belakang. Sementara Bu Lastri menatap tajam dari jauh, matanya merah tapi tenang. Dalam diam, ia berdoa agar arwah anaknya bisa tenang setelah semua ini berakhir. Hakim mengetukkan palu dengan tegas, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Rian Prasetyo. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Rian menunduk, bibirnya bergetar dan air mata jatuh tanpa suara. "Maafkan aku, Sar." Gumamnya pelan sebelum dibawa keluar oleh petugas. Beberapa bulan setelah persidangan, kehidupan perlahan kembali berjalan. Dina melanjutkan butik yang dulu dijalankan bersama Sari, menamainya Butik Sari Hati sebagai bentuk penghormatan. Bu Lastri setiap sore datang ke makam anaknya, membawa bunga melati dan membacakan doa. Di batu nisan sederhana itu tertulis Sari Anggraini 2000-2024. Gadis yang terlalu lembut untuk dunia sekeras ini. Setiap kali hujan turun, Bu Lastri menatap langit sambil berbisik, "Nak, hujan nggak lagi menakutkan kan? Sekarang kamu udah tenang di sana." Dan entah kebetulan atau tidak, setiap kali hujan turun di sore hari, Dina mengaku sering mencium aroma bunga melati di sekitar butik. Aroma lembut yang dulu selalu menempel di tubuh sahabatnya. Seolah Sari masih datang sesekali, memastikan semua orang yang ia cintai baik-baik saja. Cinta yang dulu berubah jadi darah, kini hanya tersisa kenangan dan doa. Namun dari tragedi itu, semua orang belajar satu hal. Cinta sejati tidak akan pernah memaksa, apalagi sampai menghilangkan nyawa malam itu. Hujan turun lagi, tapi kali ini tanpa darah, tanpa teriakan, hanya rintik lembut yang jatuh di atas makam Sari. Seolah langit sedang meminta maaf atas malam yang dulu menjadi saksi. Akhir kisah cinta yang berubah menjadi kematian.